Lalu Imam Ghazali mengingatkan kepada kita jangan sampai kita menjadi orang yang batolin. Batolin itu orang-orang yang berharap, yang berkeinginan besar, namun tidak disertai dengan upaya. Dia percaya kalau Allah karam dermawan, sampai-sampai dia berani berkata, yang mengatur rezeki itu Allah. Allah berhak memberikan siapapun rezeki dan bebas-bebas saja memberikan rezeki, dan dia juga yang memiliki kuda perbendaharaan langit dan bumi. Kalau Allah mau, tinggal kasih kita orang, udah nggak usah capek-capek, santai, nggak usah kerja. Dia nggak kerja gitu, tapi dia yakin Allah itu karam, Allah itu razik. Tapi dia nggak kerja. Dia orang-orang yang berakal nganggap ini orang stres kan. Bisa jadi dua kemungkinan. Bisa jadi ini mungkin takwanya takwa tingkat tinggi, tapi jauh. Kalau kita ngelihat takwa tingkat tinggi, lihat ibadahnya, ternyata ibadahnya pun melompong. Allah punya surga, Allah punya neraka. Kalau Allah takdirkan surga ya surga, neraka ya neraka. Ngapain kita? Allah Maha Pengampun, tapi dia enggak ibadah. Itu tuh batolin tuh, orang-orang batolin. Nah kata Imam Ghazali, siapapun mereka yang melihat tingkah laku pola orang batolin ini pasti menganggap dia itu orang ahmak, orang dungu. Siapapun itu, mungkin orang yang seperti kita, pengetahuan agamanya nggak banyak juga bisa memahami orang ini orang stres kali ini. Masa dia pengen harta nggak kerja, masa pengen surga kagak jalan perintah Allah Taala. Imam Ghazali ngingetin tuh jangan seperti itu. Kalau kita mau ikutin yang namanya ulul azmi. Itu yang pertama yang kemarin kita dapetin. Jadi kesimpulan Imam Ghazali itu mendorong kita, Allah Ta'ala tahu kita itu makhluk lemah. Allah Ta'ala tahu kita itu banyak sekali kekurangan, zahir wa batin. Tapi jangan sampai kemudian kita putus asa dari rahmat Allah Ta'ala dan terjebak dengan kalimat-kalimat yang manis yang kita dengar. Nafsu kita bikin bayangan-bayangan enak, kita dengar Allah wahyu, udah maksiat aja, Allah Maha Pengasih ini. Allah Maghfar, pengampun, maksiat aja kan udah ampunin. Itu bisikan setan ketika kita dengar Al-Ghafar. Nah, pada saat kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, kita lawan sebisa kita, begitu juga kita kerja. Normal aja kita kerja. Yang penting mah pokoknya jangan sampai ninggalin kewajiban kita dalam kita beraktivitas. Lebih-lebih berkaitan akhiratnya. Jangan sampai kita berkurang nilai-nilai ibadah kita. Kita masukin, kalau di sini nggak bisa, di situ bisa. Di situ nggak bisa, di sini bisa. Banyak cara. Allah kasih jalan buat manusia, khususnya umat Rasul, menjadikan semuanya jadi ibadah kepada Allah Ta'ala. Di dalam melaksanakan perintah Allah, Imam Ghazali juga mendorong kita buat sabar. Sabar laksanain itu semua. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Sabar kita itu di dunia, hari-hari dunia itu ayaman qalail, hari yang sangat sebentar. Bisa dihitung sama jari, bisa dirasakan dengan waktu, seminggu, sebulan, setahun. Udah. Dan manusia itu pada umumnya daripada umat Rasul secara syariat 63. Lebih 63 bonus, ya mungkin kurang mujur kalau di bawah 63. Bukan kurang mujur, emang takdirnya seperti itu. Tapi paling tidak jarang sekali di atas 100, jarang sekali. Walhasil manusia itu bakal mengakhiri itu semua dan kita bisa merasakan sekarang mungkin cepat amat atau punya anak dua. Tahu-tahu badan kita udah merasa banyak sakit, banyak panggil, itu kan teguran-teguran badan udah tua-tua. Udah manfaatin sehat dan tuh mumpung bisa kesana kemari. Kita bisa ngerasain gigi kita mulai tambah satu hancur sono hancur sini. Kehancuran sudah mulai nampak tuh di kita. Di alam kubur belum, tapi kehancuran itu sudah mulai ada. Gigi mulai hancur, mata mulai kurang normal. Kalau melihat Quran mah tahu cewek beda. Apalagi duit ya, mudah lagi tuh. Rambut udah putih, tidak perubahan itu sebenarnya teguran. Udah mulai saat-saat kontrak kita habis. Sabar kata Imam Ghazali. Nanti satu saat engkau akan rasakan kesabaranmu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Idrus dalam kitabnya Idul Asrar Ulumul Muqarrabin, man sabira dhafir. Barang siapa yang sabar, niscaya dia akan mendapatkan kesabarannya dan Allah tidak mengurangi pahala sedikit pun
dari mereka-mereka yang sabar di dunia menjalankan apapun, lebih-lebih dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar menjalani semuanya. Berat, godaan berat. Menjaga dunia tempat ujian. Tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang memiliki amalan yang paling bagus? Nah, itu wasiat Imam Ghazali. Jadi sabar. Jangan terjebak dengan kecenderungan jenuh. Jangan kecenderungan bosan, kata Imam Ghazali. Dan itu memang pola-pola hati kita. Pola-pola hati kita. Manusia itu pasti akan mengalami sebuah proses seperti itu. Jenuh, bosan, macam-macam dan apalagi bukan hanya sebuah bawaan fitrah, itu kan bawaan fitrah kita jenuh. Dan itu diakuin sama ilmu kita. Jenuh itu. Bawaan fitrah. Bukan cuma bawaan fitrah, tapi juga ini diketahui oleh setan yang pada akhirnya ketika setan mengatakan, wah mulai bosan, masuk deh, udah ngaji baik kelar, tepoh, udah mendingan deh kesempatan, ngapain soal lu kagak bakal kaya ngaji baik, jomblo, ngaji baik rezeki orang nama-nama, udah kebetulan kita lagi jenuh juga, malas ngaji, gitu, macam-macam baik, cuman diputusin tuh nanti sama setan. Sikap-sikapnya. Ya kalau orang-orang arbabul ukul itu bisa ngelihat tuh. Kalau kita lihat konsep al-hikam, jalan keluar gini. Kita bosan sama ngaji. Kita bosan ngaji sebenarnya bukan sama substansi ngajinya, sama pola bentuk ngajinya. Jadi bagaimana ngaji kita berjalan, nggak apa-apa lah pola bentuk ngajinya kita ubah. Yang penting ngaji. Intinya ngaji. Mau ngajinya di mana? Oke, ngajinya sambil camping, kita camping. Kita pola, kenapa? Untuk menghilangkan jenuh. Oke, ngajinya bari camping udah jenuh, kita pasar. Bisa banget. Pasar. Penting ngaji. Kagak mungkin ngaji di pasar mah. Kacau tuh. Begitu dipola. Yang namanya ngaji, kita yakin ruh kita tuh pasti enggak ini. Cuman polanya aja kita ada jenuh ya. Begini lagi, begini apa bikin yang enak. Nah, gitu kita bikin siasatin ngaji jalan dengan pola yang berbeda. Itu salah satu bentuk kenapa ibadah itu banyak benar. Kata Imam Ahmad Ibn Athaillah, ibadah sengaja dibanyakin supaya manusia kagak jenuh. Ini bosan, ada itu bosan, ada ini, tapi ibadah jalan. Begitu juga ngaji, harus bisa kita tahu. Siasatin gimana ngaji tetap jalan dengan pola yang bikin kita enggak bosan-bosan. Yaitu sih secara mekanis ya tergantung kita orang. Apa mungkin kita sambil berenang di situ. Oh iya benar ya. Ngopi sama orang susah juga. Gitu tuh. Nah, itu pola-polanya. Nah, di dalam melaksanakan ibadah, kata Imam Ghazali, waqtadi bi ulil azmi. Ikutin, contohin para ulul azmi. Para ulul azmi itu adalah orang-orang yang memiliki tekad yang kuat. Al-azimati fil amal. Tekad yang kuat di dalam sebuah pekerjaan. Kalau di ulul azmi di kita kan ada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi yang paling lama umurnya, umatnya paling bangkawara, umatnya paling sedikit. Tapi dia nggak pernah putus asa dakwah, nggak pernah putus asa. Terus aja. Itu ulul azmi kuat. Nabi Musa, umatnya bangkawara juga, bahkan saking bawang kawaranya umat Nabi Musa itu kan pengen melihat Tuhan. Nabi Isa, ya Nabi Isa, saya pengen hidangan dari langit. Gimana kagak gila itu? Nabi Isa umatnya pengen hidangan dari langit, tapi Nabi Isa disambut tuh. Nabi Isa itu umatnya pengen hidangan dari langit dikasih. Nabi Muhammad jangan tanya. Kita sering. Kalau Nabi Muhammad ceritanya kan nggak aneh. Dia lebih fokus bagaimana dirinya itu menimpa banyak penderitaan tapi nggak pernah nyerah. Dari mulai kecil yatim, kemudian masuk ke gembala, dari ke gembala kemudian dia dagang, dari dagang kemudian baru itu keluarganya ngejauh, mamanya musuh dia, lagi sedang-sedangnya panas, istrinya meninggal, mau lari kemana? Kita curhat ke siapa? Tapi nggak pernah, terus aja gaul. Kakeknya yang melindungi dia meninggal, terus ancaman datang tuh, nggak pernah. Uang nyebar Islam jadi banyak begini. Ada. Jangan-jangan Islam ini sumber petaka. Perasaan gue nyebar Islam, bini gue meninggal, kakek meninggal, kagak. Dia mah.
tantangannya begitu berat. Ya kan kalau kita orang, ya Allah, ya Allah, begini amat, ya Allah begitu. Waduh, kacau deh. Ya begitu deh. Ulul azmi itu kuat, sama sama kita ibadah. Kalau pola ibadah kan ibadah kuat kita rajin, perasaan gak ada pengembangan. Itu kita nggak pernah tergoda kalau kita ulul azmi. Azam kita tuh nggak pernah tergoda sebab kita yakin bahwa ibadah kita dekat sama Allah, bukan pengen ngubah sesuatu. Bahkan diingatkan kan, kedermawanan Allah yang paling besar buat manusia bukan pada saat dia dicurahkan rezeki yang melimpah, tapi pada saat Allah memberikan dia banyak peluang waktu dan enteng di dalam melaksanakan ibadah. Itu bentuk kaum yang hakikat. Jadi kalau ya Allah, berikanlah kami begini dari kedermawanan. Allah kasih kita ibadah enteng begini. Wah, mantap banget ibadah tuh enak. Hati kita dulu, perasaan gue ibadah gue enak banget, tapi rezeki gue susah ya. Wah, kejebak orang kagak paham. Begitu. Tapi Allah mah dah nggak bakal benar-benar nyusahin kita begitu. Setiap kita sampai titik batas susah, ada aja tuh nanti pertolongan. Allah mah tahu, dan Allah nggak, ya kita nggak bakal mati selama umur kita ada. Selama kita masih hidup, di situ kita menemukan titik kesusahan, pasti ada satu buah puncaknya, dan di situ kemudian menangkah lagi. Gitu. Bergantian. Itu kalau orang tua kita bilang roda itu berputar. Dia cuman ngandelin Allah maaf, pengampun, ghafar, Allah maaf. Tenang aja, kita maksud bakal diampunin sama Allah. Orang Islam masuk surga pokoknya. Tapi kagak sholat. Tapi pede bener, umat Islam. Umatnya Rasul pasti dibela sama Rasul. Sholat kagak, baca sholawat kagak, sunnah kagak. Kata Rasul, bahasa kita, gombal. Ini kan banyak terjadi sama kita. Teriak-teriak, cinta Habib, cinta Zuriyah Rasul. Wah begini pokoknya foto Habib selebar dia ada. Tapi nggak pernah dia pengen tahu apa sih yang diamalin para Habib, apa sih yang diamalin Zuriyah Rasul. Kitab Habib Abdullah Haddad nggak pernah dipegang sama dia. Kitab Al Habib Umar nggak pernah disentuh sama dia. Foto mah gede bener. Teriak mah di mana-mana, kitab nggak pernah dikaji sama dia. Itu batolin. Cinta sama Rasul mendapat syafaat. Begini syafaat, tapi nggak pernah nunjukin kecintaan yang benar. Itu perkataan hak, itu benar. Cinta sama Rasul memudahkan kita mendapatkan syafaat. Cinta kepada Ahlul Bait mendapatkan mudah kita pertolongan Rasul. Cuman jangan menjadi kemudian andalan buat kita. Gua cinta kepada Rasul. Ya tapi prakteknya mana? Anggapnya cukup dengan seperti itu, enggak. Kecintaan kepada Rasul, kepada Ahlul Bait, mereka enggak pengen kamu harus dekat sama kita, kamu harus teriak-teriak, enggak. Tapi buktikan dengan amal kamu. Pelajarin Thariqah Bani Alawi, pelajarin bagaimana Al Habib Abdullah Haddad mengajarkan kamu, pelajarin bagaimana Habib Umar bisa menjalankan ibadah, membersihkan hati kepada kamu. Jangan kamu teriak begini-begini, tapi kamu nggak pernah lihat bisikan mereka, tulisan mereka, ajaran mereka, bahkan di amal pun jauh. Bukan seperti itu. Nah sama, banyak pengakuan-pengakuan kita orang yang pada saat itu pengakuan kita menghina bobokan kita dan kita menganggap itu sebagai andalan buat kita. Salah kaprah. Yang bagus itu kita ngaku saya cinta Rasul, saya cinta Ahlul Bait. Di balik itu kita pelajari langkah-langkah mereka bagaimana supaya dekat sama Allah, langkah-langkah mereka supaya bagaimana bisa membersihkan hati. Nggak usah kita macam-macam tuh. Mau dakwah, disertai dengan seperti itu, maka kita akan menjalankan benar-benar kecintaan Rasul yang benar. Bukan berarti teriak-teriak itu salah, bukan. Cuma lebih hati-hati bahwa ada kaum batulin di antara mereka. Siapa mereka tadi? Teriak-teriak, yakin terhadap sesuatu kebenaran, tapi dia tidak melaksanakan kebenaran itu secara zahir. Bahkan Habib Umar pun pernah ditanya, apakah kita untuk menjadi murid itu harus dekat? Enggak. Selama engkau mendapatkan kecintaan di dalam hati, engkau ikuti thariqahnya, engkau mendapatkan kecintaan kepada Ahlul Bait. Seperti itu, sederhana sebenarnya kita orang. Enggak usah kita ini. Terus bagaimana mereka? Ya kita teriak-teriak mereka. Kalau mereka benar-benar itu baru mantap itu. Wah cinta sama Ahlul Bait, sama diamalin kecintaannya dengan amalan-amalan Ahlul Bait, baru nomor satu itu. Kalau kita masih teriak-teriak, kita orang amalinnya sedikit. Habibullah Haddad, kitabnya kita ngaji cuma malam Jumat, tapi lumayan lah. Pada kagak bisa.
Tapi ini juga sama di Imam Ghazali. Al-Imamul Haddad di dalam kitab Wasiatun Nafi'ah itu mendorong kita wa alaika bil kutubil Al-Imamul Ghazali. Hendaklah kamu untuk selalu berpegang teguh kepada kitab-kitab Imam Ghazali. Bentuk pengamalan kita terhadap wasiat Al-Imamul Haddad, kita membaca kitab Imam Ghazali. Alhamdulillah. Wanuha, dan ikuti orang-orang yang nuha, ulul azmi dan ulil nuha. Kalau ulul azmi orang yang mereka tekad yang kuat, ulil nuha orang yang mereka punya akal. Jadi ini orang yang punya akal seperti gitu. Orang akal tuh ngomongnya, aduh lapar, pengen makanan jalan beli. Akal kan namanya. Aduh lapar nih, tapi dia nggak jalan ke warung, ngomong berapa? Kapan kenyangnya lu tahu begitu? Ternyata ada yang dengar kagak dikasih. Modus. Gitu. Aduh, pengen banget punya duit. Tapi nggak pernah usaha. Itu batal itu. Usaha sebisa kita, jalan kemana Allah. Itu orang-orang yang berakal disertai dengan keseimbangan orang. Jadi kalau kita pengen kata Imam Ghazali, ikutin ulul azmi, ulil nuha, orang-orang yang punya tekad yang kuat untuk meraih kemenangan. Orang-orang yang punya akal, kalau dia pengen punya keinginan, gunain akalnya. Kemudian minal anbiya, dari golongan-golongan para nabi, ulul azmi nih, wasalihin, ulul azmi, ulil nuha, wasalihin, ulil nuha. Orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu orang yang ulil nuha. Wala tatma, dan jangan kamu punya keinginan fi antah sudah untuk memanen sesuatu malam tazro yang tidak kamu tanam. Hati-hati, jangan sampai kita berkeinginan untuk memetik sesuatu yang kita nggak pernah tanam. Pengen limo, kagak nanam limo, kagak bisa. Jadi kalau pengen limo, kalau kita orang yang kudu ke TU sobat. Jangan kita pengen limo, kagak nanam limo, kagak bisa. Belanja bahkan ya. Ya salam. Nah, fa'in dzalika umniyatun, maka sesungguhnya keinginan seseorang untuk memetik sesuatu yang tidak pernah dia tanam bentuk daripada umniyatun, angan-angan. Jadi keinginan itu ada dua, ada umniyah, ada roja. Umniyah angan-angan, kepengen, namun tidak disertai dengan upaya. Ada roja, harapan, dia menginginkan sesuatu tapi disertai dengan usaha. Namun di situ pun dia meyakini usaha mah hanya syariat. Allah yang ngasih. Itu roja tuh. Nah, roja ini yang kemudian dianjurkan oleh agama untuk ditanam di dalam hati kita. Tanamkan roja. Jauhkan angan-angan. Sebab roja ini adalah hal yang sangat dianjurkan dan didorong oleh Nabi SAW. Allah Ta'ala menyinggung orang-orang yang umniyah. Dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum. Wadzalikum, dan hal yang demikian dzannukum adalah angan-angan kamu bi rabbikum terhadap Tuhan kamu. Jadi angan-angan orang dulu tuh begitu tuh. Seperti orang-orang Yahudi menganggap dirinya kekasih Allah Ta'ala, tapi prakteknya bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala. Itu dugaan doang mereka, angan-angan mereka doang. Mereka pengen surga tapi nggak pernah taat sama Allah Ta'ala. Dan mereka juga paham bahwa surga punya Allah. Itu angan-angan doang tuh. Nah itu nanti disinggung tuh. Hal yang demikian adalah angan-angan mereka yang pernah mereka jatuhkan di dunia terhadap Tuhan kamu. Ardakum, Allah binasakan mereka pada saat nanti. Fa asbahtum minal khasirin, maka menjadilah mereka orang-orang yang sangat merugi, terjebak dengan angan.